Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan kita lanjutkan mengenai pernyataan berkuantor. Oke, ada dua macam kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Oke, kita bahas dari yang pertama, kuantor universal. Kuantor universal dilambangkan seperti huruf A terbalik ini. Nah, ini dibaca untuk setiap, untuk semua. Nah, secara simbolis bisa kita tuliskan untuk setiap X, PX. Nah, ini dibaca untuk setiap X berlaku PX. Nah, contoh pernyataan yang menggunakan kuantor universal, misalnya, semua manusia akan mati. Sehingga X-nya di sini adalah manusia, PX-nya akan mati. Semua manusia akan mati. Untuk setiap manusia akan mati. Oke, kemudian contoh yang lain. Semua bilangan genap habis dibagi 2. Sehingga di sini X-nya adalah bilangan genap. Untuk semua bilangan genap, untuk setiap bilangan genap habis dibagi 2. Oke, kemudian contoh yang lain, semua binatang berkaki 4. X-nya adalah binatang. Untuk setiap binatang, untuk semua binatang berkaki 4. Nah, pernyataan berkuantor ini juga ada yang benar, ada juga yang salah. Nah, untuk menunjukkan suatu pernyataan berkuantor universal ini salah, ini kita harus menyebutkan contoh yang menunjukkan salahnya pernyataan tersebut. Nah, contoh yang menunjukkan salahnya pernyataan ini disebut counter example atau contoh sangkalan. Ya, misalkan pada pernyataan C, semua binatang berkaki 4. Padahal ada binatang yang tidak berkaki 4. Maka kita bisa menunjukkan salahnya pernyataan tersebut dengan menyebutkan counter example. Semua binatang berkaki 4. Ini merupakan pernyataan yang salah. Mengapa? Karena ada binatang yang tidak berkaki 4, yaitu ayam misalnya. Nah, ayam ini merupakan counter example atau contoh sangkalan. Oke, kemudian ada kuantor eksistensial. Seperti huruf E terbalik, ini dibaca beberapa, terdapat, ada. Contohnya, terdapat X, PX. Ini dibaca untuk beberapa X berlaku PX atau ada X sedemikian hingga berlaku PX. Nah, contoh pernyataan yang menggunakan kuantor eksistensial, misalnya, ada bilangan prima yang genap. Ada bilangan genap yang habis dibagi 3. Ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Sekali lagi, pernyataan itu ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Jadi di sini belum tentu keseluruhannya ini benar. Nah, kemudian makna dari kata ada ini minimal adalah 1. Jadi kalau ada 1 saja yang memenuhi ini, maka pernyataan tersebut benar. Misalkan, ada bilangan prima yang genap. Nah, 2 merupakan bilangan prima sekaligus bilangan genap. Maka pernyataan A ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi, ada 1 saja, maka pernyataan itu sudah bernilai benar. Ini untuk kuantor eksistensial. Sedangkan untuk kuantor universal, karena semua, ya, karena untuk setiap, untuk semua, maka harus semua ini memenuhi, semua manusia ini harus memenuhi dengan persyaratan ini, PX ini, akan mati ini misalnya. Nah, tetapi kalau ada 1 saja, kita bisa memberi counter example, contoh sangkalan, contoh yang salah, maka pernyataan tersebut menjadi tidak benar. Oke, bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya negasi dari pernyataan berkuantor. Misalkan, semua mahasiswa rajin belajar. Negasinya, tidak benar bahwa semua mahasiswa rajin belajar. Atau tidak semua mahasiswa rajin belajar. Atau bisa dikatakan ada mahasiswa yang
malas belajar. Jadi negasi dari pernyataan semua itu kita harus bisa menunjukkan satu saja. Ada mahasiswa yang berlaku sebaliknya. Jadi secara umum negasi dari pernyataan berkuantor universal ini dituliskan negasi dari untuk setiap x px ekivalen dengan terdapat x yang bukan px atau negasi px. Nah, sedangkan untuk pernyataan berkuantor eksistensial, contohnya ada mahasiswa yang mencontek. Ini pernyataan berkuantor eksistensial, ada mahasiswa yang mencontek. Negasinya tidak benar bahwa ada mahasiswa yang mencontek. Nah, ini diartikan bahwa semua mahasiswa tidak mencontek. Nah, secara umum negasi dari pernyataan berkuantor eksistensial ini dituliskan negasi dari terdapat x berlaku px ini ekivalen dengan untuk setiap x berlaku negasi px. Oke, di sini ada 5 soal, nanti bisa didiskusikan di WAG untuk menentukan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan berikut. Nomor 1 ini benar atau salah, nomor 2 benar atau salah, kemudian ditentukan negasi dari pernyataan-pernyataan ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan aplikasi logika dalam jaringan listrik. Untuk jaringan listrik satu saklar, oke, dipahami bahwa misalkan P ini merupakan suatu saklar P dalam keadaan tertutup, maka arus akan mengalir pada jaringan. Jadi jika saklarnya tertutup, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, keadaan seperti ini diberi nilai kebenaran 1 sebagai pengganti B. Jadi kalau 1 ini ada arusnya. Saklarnya tertutup. Kemudian jika saklar P dalam keadaan terbuka, maka arus tidak mengalir pada jaringan. Nah, keadaan seperti ini diberi nilai kebenaran 0. Ini salah ya. Salah. Belum diganti. Ini terbuka seharusnya ya. Ini jika saklar P dalam keadaan terbuka, maka arus tidak mengalir. Nah, nanti ini silahkan dibetulkan sendiri. Keadaan ini diberi nilai kebenaran 0, pengganti S. Jadi untuk simbol 0, saklarnya dalam keadaan terbuka dan tidak ada arus yang mengalir. Oke, selanjutnya jaringan listrik 2 saklar secara seri. Di sini ada 2 saklar secara seri. Agar ada arus yang mengalir sampai sini, misalkan lampunya di bagian ini. Haruslah saklar P dan saklar Q ini harus tertutup keduanya. Kalau hanya satu saklar yang tertutup, misalnya P saja yang tertutup, maka sampai sini tidak bisa arus mengalir sampai ke bagian lampu. Bisa dipahami ya, jadi untuk 2 saklar secara seri, maka kedua saklar harus tertutup agar arusnya sampai ke bagian lampu misalnya. Nah, ini bisa kita gambarkan seperti pernyataan P dengan Q. Misalkan P ini 1,1 artinya ada arus, keduanya ada arus, maka jaringan listrik ini arusnya ada. Tetapi jika salah satu saja, apalagi keduanya kok dalam keadaan terbuka, maka tidak akan ada arus yang mengalir sampai sini. Bentuk jaringan dengan 2 saklar yang dirangkai secara seri ini sama dengan konjungsi 2 pernyataan. Sedangkan jaringan listrik 2 saklar secara paralel, disusun seperti ini, salah satu saja saklar yang tertutup, maka arus bisa mengalir. Misalkan P yang ditutup, Q terbuka, maka arus bisa mengalir lewat P. Kemudian ke sini, misalnya lampunya di sini. Maka lampu akan tetap bisa menyala. Demikian juga jika misalkan P terbuka, Q tertutup. Maka arus bisa mengalir lewat Q. Sampailah ke sini. Nah, kedua-duanya tertutup, apalagi ini lebih bisa mengalir sampai ke lampu ini. Bisa dipahami. Jadi, agar ada arus, haruslah
salah satu, minimal salah satu saklar harus tertutup. Sehingga bentuk jaringan dengan dua saklar yang dirangkai secara paralel, salah lagi ya, secara paralel ini sama dengan disjungsi dua pernyataan. Ya, akan ada arus jika minimal salah satu saklar tertutup dan tidak ada arus jika kedua saklar dalam keadaan terbuka. Oke, silakan nanti bagian yang salah bisa diberi catatan sendiri. Kemudian untuk soal-soal yang ada nanti bisa didiskusikan. Kemudian yang untuk tugas bisa ditulis di folio, kemudian dikumpulkan minggu depan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.